なんだこの野郎。まずい。学生が言い合ってんじゃねえぞこら。金出せこら。やばい人がやばい人カツアゲしてるの。すっげえ。Halo teman-teman Storynema, udah boker? Seperti biasa buat kalian yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Buat para penggemar setia Storynema, sehat selalu ya permen. Oke, My Boss My Hero episode 3 segera dimulai. Yang belum nonton episode sebelumnya, linknya di kolom deskripsi ya permen. Dan karena nih alur pasti isinya spoiler semua, jadi langsung tonton aja deh ya, daripada boros ludah. So gimana? Udah siapin balsam? Oke lah, percuma nyocos kalau kalian gak paham. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Diawali dengan kemunculan Makio di sebuah kasino. Dengan penuh percaya diri, Makio meluncur ke salah satu permainan judi di sana. Konsentrasi, lalu memasang ke angka 27 dan luar binasa. Tapi pas chip taruhan udah diserahin, tiba-tiba HP-nya bunyi Ternyata Kuroi nelpon nyuruh Makio pulang buat ngerjain PR, bukan malah keluyuran. Nah ketua geng aja disuruh ngerjain PR, laba lagi kalian. Dengerin ya adik-adik yang masih nyemilin bangku sekolahan. Pas Makio lagi konsen belajar mengeja huruf Latin, Kuroi juga lagi konsen ngoreksi PR matematika Makio. Beneran gak nyangka nih ternyata Makio sekarang udah bisa tuh ngerjain soal-soal itu. Ya maklum lah ya, namanya juga baru aja ngerasa pintar, Makio mendadak sombong tuh. Tiba-tiba Kazuya yang lagi bawa majalah zodiak ditegur nih sama Kuroi. Nah, Makio langsung ikutan nyaut, Yakuza haram baca gituan. Tapi katanya haram. Norak. Ngedenger itu, Makio langsung nyariin benda berwarna pink di sekitarnya. Tapi Kazuya ngelanjutin baca lagi tuh. Katanya bakal muncul juga musuh terbesar Scorpio dengan warna merah. Kali ini sih tanggapan Makio B aja Soalnya kan dia belum pernah kalah tuh sama musuh-musuhnya. Sombong amat. Jam sekolah pun tiba. Makio berjalan petentang-petenteng masuk sekolah sambil siaga kalau musuhnya datang. Di tengah jalan, dia lagi-lagi dihadang Hoshino tuh. Alhasil, apes bener ya. Keapesan belum berakhir Pas masuk kelas, Makio masih dapat bulian tuh dari para bocil gara-gara salah pakai seragam. Seketika, muka Makio langsung banjir keringet tuh Untung aja Sakura Koji langsung ngebela Makio di depan yang lain. Ngerasa lumayan lega dibela sama Sakura Koji, Makio segera duduk sambil mengamati area sekitar. Bener aja, dia ngeliat kalau jam tangan anak yang ngebully dia berwarna merah. Kaos kaki Hoshino juga. Makio langsung tegang lagi tuh Dia nggak habis pikir aja, masa iya musuh terbesarnya itu bocil di kelasnya. Hancur dong harga diri. Gak lama, kelas dimulai. Tanpa ada pengumuman di toa masjid, Minami langsung bagiin soal latihan ujian akhir semester. Tentu aja, Makio dan yang lain bingung tuh, kok mendadak banget. Minami akhirnya ngomong kalau dapat nilai di bawah 30, mereka nggak bakalan lulus. Alhasil, Makio langsung panik tuh Makanya belajar dong biar pinter kayak Cak Seto dulu. Tapi bohong. Abis nenangin diri, Makio nemuin tulisan di kertas soal yang berbunyi, kalau dapat nilai di bawah 30, selamat, Anda tidak lulus dan akan mendapat tanda merah. Nah, karena lagi-lagi nemuin warna merah, Makio akhirnya mulai tahu nih siapa musuh terbesarnya kali ini. Soalnya, Minami juga lagi pakai anting warna merah. Dari situlah Makio yakin kalau musuh terbesarnya sebenarnya adalah ujian akhir semester.
Kalau ini sih musuh besar semua murid deh kayaknya. Malam hari tetaplah malam. Makio dan anak buahnya menyusuri wilayah kekuasaan gengnya yang bernama Kantau Sapfang. Di sana, Makio ketemu nih sama salah satu pemilik usaha di daerah itu. Dia ngadu nih ke Makio selaku bos pemegang keamanan di sana. Kalau akhir-akhir ini, geng Kumada sering berkeliaran di sekitar daerah itu. Nggak dengar ini, Makio ngedumel nggak jelas gara-gara mikirin kelakuan geng Kumada, men. Sampai tiba-tiba Hoshino nongol tuh di belakang sambil mantengin wajah Makio. Karena risih, Makio awalnya mau maki-maki tuh bocil, tapi... Aduh, pedih amat jadi bos geng. Puas ngebukin bosnya, Kuroi dan anggota lain berusaha ngusir Hoshino dan temennya. Sedangkan Makio lagi nikmatin efek dari belayan anak buahnya tadi di tempat sampah. Geser ke rumah Makio. Abis ngerawat luka Makio, Kuroi ngenalin guru les privat yang nggak banget deh, Ben. Abis beberapa saat belajar sama tuh guru, tekanan darah Makio mendadak naik gara-gara dibilang kalau level otaknya itu rendah banget. Nggak pakai nunggu azan maghrib, tuh guru langsung hebat, bisa terbang. Singkat cerita, hari ujian pun tiba. Ngelihat pertanyaan-pertanyaan dalam soal ujian, Makio mendadak migrain tuh, men. Tapi dia tiba-tiba dapat wangsit nih. Karena tuh soal pilihan ganda, Makio ngerjain ujiannya pakai skill dewanya. Contoh yang buruk, kayak Nema dulu. Dan pas mau ngerjain soal esai, dia mendadak inget masa kecilnya. Untungnya, tanpa disadari pas waktu ujian kelar, lembar jawaban masih bersih, kosong. Lawang cuman ngelamun. Beberapa saat kemudian, pengumuman hasil ujian ditempel di meja sekolah. Siswa kelas 3 yang lain semangat banget tuh ngeliat hasilnya. Sedangkan Makio lemes pas ngeliat tanda merah tercetak indah pada namanya sendiri. Ngelihat itu, Hoshino seneng bukan kepalang, men. Soalnya ada juga ternyata manusia yang nilai ujiannya lebih rendah dari dia. Bahkan Hoshino sampai-sampai ngajak Makio buat jadi anak buahnya. Belagu nih bocil. Beberapa saat kemudian, Makio dipanggil sama Minami dan dapat semprot tuh dari wali kelas cantiknya itu. Karena mood Makio juga lagi hancur, alhasil perang mulut pun tak terhindarkan. Sampai-sampai kejadian itu jadi tontonan semua guru yang ada di situ, men. Untung aja Pak Kepala Sekolah segera melerai mereka dan Makio pun segera cabut karena udah terlanjur sakit hati. Seperginya Makio, Minami akhirnya kena sindir tuh dari sang kepala sekolah alias ayahnya sendiri. Pak Kepala Sekolah bilang kalau alasan inilah kenapa Minami belum juga punya pacar. Udah kaku banget, nggak ada lembut-lembutnya lagi. Tapi Cak Seto suka kok sama yang gar-gar. Geser lagi ke tempat lain, Makio lagi curhat ke Mizuzima Sensei di UKS nih ceritanya. Makio curhat, sejak SD dia jarang banget berpikir lebih dari 90 detik karena isi otaknya cuma buntelan kentut. Nah, kebetulan di UKS dia ditemenin sama dedek gemes Umemura, men. Dan gak lama, Sakura Koji datang ke UKS buat nemuin Umemura. Tapi dia mendadak enek tuh pas ngeliat ada Makio di situ. Begitu dia mau cabut, dicegah tuh sama Makio. Terus Makio berikrar kalau dia nggak bakal kabur dari musuh apapun. Lalu dia lagi-lagi mendadak teringat masa SD dulu. Dia emang pernah kabur sih dari ujian. Ayahnya biasa-biasa aja, tapi almarhum ibunya nangis pas nemuin wali kelasnya. Ngedenger cerita Makio, Mizuzima Sensei menanggapi soal ibunya. Menurut Mizuzima Sensei, ibunya bukan peduli soal ranking di sekolah, tapi pengen banget anaknya bisa menikmati masa-masa sekolah dengan baik. Soalnya kalau masalah ranking sih gampang dilupain, tapi kalau kenangan bakal melekat selamanya. Bener juga sih, Nema jadi kangen nih sama mbak-mbak perpus. Ngedenger itu, ketiga murid itu pun termenung, men. Lalu Sakura Koji berinisiatif ngajak Makio belajar bareng untuk ujian ulangnya di rumah Sakura Koji.
Dan sore harinya, mereka bertiga berjalan sambil menikmati sebongkah senja. Asik. Geser ke markas Kanto Sapphang. Kazuya ngasih tahu Kuroi kalau geng Kumada berulah lagi di wilayah mereka. Abis itu, Kazuya udah berniat mau hubungin Makio tapi dicegah Kuroi. Dia pengen Makio tetap fokus belajar dan urusan ini biar mereka sendiri yang nyelesain. Oke, balik lagi ke gerombolan muda-mudi sekolahan. Mereka udah sampai di rumah Sakura Koji. Sebelum mulai belajar kelompok, mereka ngobrol ngalor ngidul tuh. Sampai akhirnya pas belajar kelompok udah mulai, Uemura ngeluarin pensil berwarna pink, men. Otomatis, Makio terkenyut dan langsung keinget ramalan zodiaknya yang bilang kalau warna pink adalah cinta sejatinya. Gak lama, Kazuya datang nganter makanan tuh ke Makio. Pakai baju pink lagi. Enak. Jangan bilang kalau cinta sejati Makio itu Kazuya ya. Ini mah pecahin nih gelas plastik. Ternyata Kazuya nganterin puding kesukaan Makio, men, biar makin semangat belajarnya. Gak lama, Sakura Koji dan Uemura keluar. Mereka ngira kalau Kazuya itu adik Makio yang bernama Mikio. Sakura Koji pun langsung so akrab manggil Kazuya dengan sebutan Miki. Tentu aja Kazuya dongkol tuh. Dia mau ngegibeng Sakura Koji tapi nggak jadi gara-gara kena jita kasih sayang dari Makio. Makio langsung nyuruh Kazuya balik biar nggak nambah masalah. Dan pas sampai markas, Kazuya langsung disambut sama Kuroi dan rekan-rekannya untuk mempersiapkan pertempuran besok, men. Pagi pun muncul. Makio menyiapkan tekad di dalam kelas untuk melakukan pertempuran besarnya ujian ulang akhir semester. Gak lama, Uemura datang ngasih semangat sambil minjemin pensil pink keberuntungannya tuh, men. Ihir. Gak cuman Uemura, Minami yang ngelihat tekad Makio pun bangga. Dan ujian ulang pun dimulai. Kelar ujian, Makio cuci muka buat ngilangin penat abis bertempur dalam ujian ulang. Abis itu, Makio ngambil ponselnya buat hubungin Kazuya dan Kuroi, tapi nggak ada yang angkat. Tentu aja, Makio curiga, men. Jangan-jangan mereka lagi ngadepin masalah besar. Dan bener aja, ternyata geng Kumada udah menginvasi wilayah Kanto Sapphang dan minta uang keamanan sama pemilik usaha yang ada di sana. Lah kok ada Hoshino sama temennya nggak sengaja ngeliat konflik pala gangster. Emang dasar otak agak gesrek. Hoshino malah berteriak kesenengan ngeliat ada keributan kayak gitu. Bisa dipastikan disamperin deh tuh sama geng Kumada. Terus 道に迷ったと申します。ガキがあんなとこ来てんじゃねえよ。 Gak cocok banget sama gayanya. Temennya KO kok ditinggal kabur. Gak lama, geng anak buah Makio nyampe. Tanpa babi bu dan sabun, dimulai. Pas Kuroi sedang dalam posisi terancam, muncullah sang pahlawan kesiangan mereka. Boko! Ore mo mazete kure ya. 随分ともったいつけた登場じゃねえか。ああ、悪いな。ちょっとでっけえ敵と戦ってたんだよ。 Abis perang bacot bentar, Makio langsung berlari menyongsong masa depan. Sedep. Bisa dipastikan mereka pun tumbang sekalian. Hebat. Hoshino yang udah mulai sadar pun terkaget-kaget tuh ngeliat geng Kumada udah pada tepar berserakan berhamburan kayak jeroannya binatang. Besoknya di kelas, Hoshino yang mulutnya emang ember banget ngarang cerita kalau dia abis numbangin sekelompok Yakuza. Terus dia nyuruh teman-temannya manggil dia Tornado Hoshino. Nggak tahu diri. Geser di ruang guru. Para guru lagi ngoreksi hasil ujian ulang Makio. Dan hasilnya sih sebenarnya Makio masih tetap gak lulus dari ujian ulang. Tapi karena usaha dan kerja kerasnya, para guru masih menghargai itu. Jadi Makio bisa lulus kalau dia bersedia ikut bimbingan selama musim panas ini. Ngedenger itu, Minami berterima kasih nih ke semua guru yang udah ngebantu murid kampretnya itu. Dan sejak saat itulah, Minami bertekad untuk merubah dirinya biar lebih kawaii dengan mengganti kacamatanya sama lensa kontak. Boleh juga nih guru muda. Lompat ke Makio yang lagi makan bareng sama ayahnya.
Kali ini Makio mulai semangat tuh nyeritain soal sekolah dan musuh terbesarnya. Tentu aja ayahnya seneng banget tuh main ngedengar cerita anaknya yang amit-amit. Tiba-tiba kamera CCTV Satpol PP nunjukin seorang cowok yang kelihatan rapi dan terpelajar kayak Nema tiba di bandara dan disambut anggota gengnya. Inilah si kampret Sakaki Mikio. Dengan kemeja norak berwarna merah membara, dia bilang, episode 3 kelar. Mantap. Jangan lupa nonton juga kelanjutannya ntar ya men, permen. Buat para balsemer, tetap jaga kondisi dan pikiran ya men. Biar kalian selalu sehat kalau nonton story Nema. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.